Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim au ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian dia pergi mendatangi sholat Jumat, lalu ia mendengarkan khutbah sambil tetap diam, tidak berbicara selama khutbah, maka diampuni dosa-dosanya antara Jumat itu dan Jumat berikutnya, dan ditambah 3 hari. Akan tetapi barang siapa yang memainkan batu-batu kerikil dan yang sejenisnya selama khutbah berlangsung, sungguh ia telah berbuat sia-sia, lalai, yang akibatnya ia kehilangan pahala sholat Jumat. Saudara-saudara sekalian, Jumat ini adalah hari yang berkah. Oleh karena itu kita harus mensyukurinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, memakai wangi-wangian jika mempunyai, dan memakai pakaiannya yang paling bagus, kemudian keluar menuju masjid, sesampainya di masjid ia melakukan sholat nafil jika sempat dan tidak menyakiti seorang pun, tidak melangkahi pundak orang lain, tetapi ia duduk di mana ia mendapatkan tempat. Kemudian ia diam sewaktu imam keluar, sewaktu imam naik ke mimbar dan menyampaikan khutbah sehingga sholat dimulai. Maka yang demikian itu menjadi kifarat, menjadi penghapus atas dosa-dosanya yang terjadi antara Jumat itu sampai Jumat berikutnya. Setiap 1 pekan sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita dengan satu cara agar dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang lelaki mandi pada hari Jumat dan sedapat mungkin membersihkan dirinya, lalu ia meminyaki rambutnya atau memakai wangi-wangian dari rumahnya, kemudian ia pergi ke masjid, dan sesampainya di masjid ia tidak memisahkan antara 2 orang yang sudah mengambil tempat duduknya, lalu ia mengerjakan sholat sebagaimana yang telah difardukan kepadanya, yaitu sholat Jumat. Lalu ia diam mendengarkan dengan penuh perhatian ketika imam berkhutbah, maka diampuni dosa-dosanya antara Jumat ini dan Jumat berikutnya, Jumat yang lalu. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pelajaran penting dan nasihat yang diberikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita juga pernah mendengar satu nasihat Nabi, wahai sekalian kaum muslimin, sesungguhnya ini adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya sebagai id bagi kalian. Oleh karena itu mandilah kalian dan bersiwaklah. Ini demikian keutamaan setiap hari Jumat apabila kita betul-betul menginginkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mandi pada hari Jumat itu mencabut atau mengeluarkan dosa-dosa dari akar-akar rambut. Rasulullah SAW juga bersabda, apabila tiba hari Jumat, para malaikat berdiri di pintu-pintu masjid sambil mencatat nama orang-orang yang datang paling awal. Kemudian yang berikutnya, perumpamaan orang yang datang lebih awal untuk sholat Jumat seperti memberi hadiah seekor unta. Orang yang datang sesudahnya seperti memberi hadiah seekor sapi. Orang yang sesudahnya seperti memberi hadiah seekor kambing, dan orang yang sesudahnya seperti memberi hadiah seekor ayam, dan orang yang sesudahnya seperti memberi hadiah sebutir telur. Apabila imam datang untuk berkhutbah, maka malaikat itu menggulung kertas daftar nama-nama orang yang hadir dan mereka sama-sama mendengarkan khutbah. Nah, saudara-saudara sekalian, tinggal mau dipilih yang mana kita dapat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, tergantung dari kesiapan dan juga kesungguhan kita di dalam mendekati Allah Subhanahu wa taala. Ketika aku sedang berjalan menuju sholat Jumat, aku bertemu dengan Abayah bin Rafi rahimahullah, kata seorang sahabat. Lalu ia berkata, bergembiralah engkau, karena sesungguhnya langkah-langkah kakimu adalah fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala.
aku pernah mendengar seorang sahabat radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berdebu kedua kakinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka keduanya haram disentuh api neraka. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dia mandi dengan sempurna pada hari Jumat, kemudian bersegera ke masjid dan lebih awal dengan berjalan kaki dan tidak berkendaraan dan duduk dekat imam, lalu mendengarkan khutbah penuh perhatian dan tidak berbuat sia-sia, maka setiap langkahnya ia mendapatkan pahala amal 1 tahun puasa dan ibadah malam harinya. Demikian kedudukan yang tinggi, demikian kemuliaan yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang bersegera taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan sempurna dan bersegera seawal mungkin pergi ke masjid, lalu dia duduk sehingga berdekatan dengan imam dan mendengarkan khutbah sambil diam memperhatikan, maka setiap langkah yang ia langkahkan mendapatkan pahala bangun malam dan puasa 1 tahun. Inilah keutamaan yang begitu besar, hadirin. Apakah kita menginginkannya atau kita sambil lalu saja tidak memperhatikan? Maka betul-betul kalau kita tidak memperhatikan perkara ini adalah satu kerugian yang besar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hari Jumat adalah penghulu semua hari dan hari yang sangat diagungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara hari-hari lainnya. Hari Jumat juga lebih agung, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Dan pada hari Jumat terdapat 5 peristiwa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam pada hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam alaihissalam ke bumi pada hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Adam alaihissalam pada hari Jumat. Dan pada hari Jumat terdapat satu saat tiada seorang hamba pun meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat tersebut, melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberinya selama ia tidak meminta sesuatu yang haram. Dan pada hari Jumat juga terjadinya hari kiamat. Tiada satu malaikat pun yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak juga langit, bumi, angin, gunung-gunung dan lautan, melainkan mereka semua merasa takut akan hari Jumat jika hari kiamat segera terjadi. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, tidak terbit dan tidak terbenam matahari pada suatu hari yang lebih utama daripada hari Jumat, dan tiada satu makhluk hidup yang melata melainkan ia takut pada hari Jumat kecuali jin dan manusia. Saudara-saudara sekalian, hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam, penghulu hari-hari lainnya. Semua makhluk takut pada hari Jumat kecuali jin dan manusia yang tidak merasa takut dikarenakan sifat sombong dan angkuhnya. Nah, kita mengingatkan perkara ini saudara-saudara sekalian agar kita ini senantiasa tawajuh dengan hari Jumat ini, supaya kita jangan sampai ketinggalan dan menyesal karena keutamaan yang Allah SWT berikan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pada hari Jumat terdapat satu saat yang tiada seorang muslim pun yang mendapati saat tersebut lalu ia meminta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberinya, dan pada saat tersebut adalah sesudah asar. Banyak hadis yang menyebutkan tentang ketentuan saat mustajab pada hari Jumat. Adapun hikmah dari disembunyikannya saat tersebut adalah agar manusia menyibukkan diri dalam ibadah pada seluruh bagian siangnya, karena berharap ia akan mendapati saat mustajab tersebut, sehingga doa dan ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula halnya dengan disembunyikannya Lailatul Qadar. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, saat mustajab hari Jumat itu ada di antara duduknya imam hingga selesai sholat. Demikian dinyatakan di dalam hadis yang lain.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketaatan, karena ketaatan ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan dalam kehidupan kita di dunia, dan Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan kita di kubur, di mahsyar, di mizan, di sirat, dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.